Di usia 73 tahun, LDL-nya 408. Tapi tanpa statin bisa turun ke 68. Udah gitu, HbA1c 6,4. Kemudian bisa turun 5,3. Ini kisah nyata, bukan sekedar teori. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial, yaitu kita kedatangan Pak Hari Rahmat, usianya baru 73 tahun. Selamat datang Pak Hari Rahmat. Terima kasih Kang FD yang sempat mengundang saya di acara ini. Sama-sama Pak Hari. Jadi beliau ini adalah seorang pensiunan Captain Pilot dari perusahaan penerbangan ternama di Indonesia. Lalu kemudian membuat kita penasaran bagaimana sih ceritanya Pak dari LDL sedemikian tinggi bisa turun tanpa statin, kemudian HbA1c pun dari 6,4 yang artinya prediabetes, lalu menjadi 5,3 yang artinya normal. Boleh diceritakan Pak? Ya, saya sebagai penerbang yang sudah cukup lama, hampir 38 tahun. Wah, luar biasa. Seorang penerbang biasanya awal-awal tuh dari umur berapa ya? 40 tahun sebelumnya, di bawah 40 tahun tuh biasanya kita harus rutin 1 tahun sekali. Kita harus mengadakan medical check up. Ya. Atau istilahnya MEDEX. Medical examination kalau nggak salah. Itu kelas 1. Oke. Khusus untuk penerbang itu setahun sekali di bawah 40 tahun. Saya kebanyakan waktu itu hampir badan tuh merasa benar-benar sehat banget. Fit ya? Fit. Masih 40 Pak? 40 fit, tapi ya kadang-kadang yang namanya penerbang, kadang-kadang ada satu hal yang di waktunya MEDEX supaya tidak terlalu mencolok, ada kenaikan yang signifikan, hanya sebelumnya dilihat ada yang aneh, aku kadang-kadang suka cheating sedikit. Oke. Jadi selalu hasilnya pasti maksimal, nggak pernah diulang. Oke. Itu saya tuh sudah hampir, pokoknya selama jadi penerbang di bawah 40 tahun, itu belum pernah yang namanya ulang dalam MEDEX, jadi lulus. Karena kalau MEDEX yang fail, berarti saya tidak boleh terbang, dan saya harus diobatin, wah itu prosedurnya lama banget. Jadi istilahnya apa kalau nggak salah di grounded. Di grounded. Ya, nah, itu paling kalau penerbang udah sering di grounded, kalau kita udah bosan di airline mau keluar itu susah. Gitu. Jadi itu kita benar-benar harus prima, selalu prima lah. Jadi ketika Bapak usia masih 40, lagi ganteng-gantengnya nih Pak. Itu harus rutin. Iya, itu betul-betul bagus ya. Tapi ketika udah lewat 40, itu berapa kali Pak? Kan itu sekali setahun ya kalau 40 ya. Nah setelah 40 tahun tuh setahun itu 2 kali. Setahun 2 kali. Jadi setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Itu wajib. Nah itu makin stres lagi tuh. Karena Bapak harus ngejaga supaya setiap tahun 2 kali Bapak harus lolos dari MEDEX. Terus kemudian itu masih tuh sampai umur 50 saya masih sehat. Masih sehat. Nggak pernah ngalami hal-hal yang cek ulang lah. Gitulah. Tapi di atas mulai 50 itu lebih banyak cheatingnya. Istilahnya maklum pilot tuh kalau makan tuh paling jorok. Apa aja yang masuk ya Pak ya? Apa yang mau dimakan, kalau boleh makan. Cerita Pak, Bapak dulu makannya kayak apa Pak? Kalau nggak salah saya dengar usia dari Ibu ya, Bapak beratnya sampai 80 kilo saya berat. Boleh tahu nggak Pak, apa aja sih? Ya itu, ya namanya penerbang itu pilot kalau terutama ketika kita nginep, terutama waktu masih terbang domestik, itu favorit itu pasti tuh kalau ke Medan kepala ikan pasti. Waduh. Kepala kambing, wah enak banget. Apalagi itu, pokoknya yang namanya restoran Padang nggak pernah kelewatan tuh. Nasinya berapa banyak tuh Pak? Wah jangan tanya. Waduh, nambah terus ya. Bukan nambah lagi karena selama ada ikan di situ nasi nggak pernah
nggak pernah nggak harus nambah. Oke. Rugi dong kita bayar mahal-mahal gitu loh. Iya, Ya, jadi iya, yang betul, namanya betul. makan tuh ya nomor satu lah. Karena setelah itu jeleknya udah sampai hotel langsung nggak ada lagi selain mandi terus tidur. Luar Ya biasa. kan? Jadi setelah Bapak mau menjalankan, kalau usia pensiun berapa ya Pak ya? Kalau Ke di zamannya saya masih pertama tuh 56, 56 ya. 57. Jadi Setelah itu artinya ketika Bapak di awal karir sampai dengan usia 50-an itu masih bagus, tidak pernah lolos, maksudnya tidak fail, pernah tidak pernah fail dari gagal Medex ya dalam Pak ya, Medex, tidak pernah nggak pernah gagal. gagal. Tapi kemudian ketika udah menjelang Jelang pensiun, pensiun, nah, karena dengan gaya hidup Bapak yang mohon maaf ini kan ya, menurut ceritanya Bapak itu makan sembarangan dan sebagainya, istirahat juga barangkali kurang, lalu kemudian betul. akhirnya tubuh Ya, udah mulai menunjukkan tanda-tanda gitu ya Pak tanda-tanda ya? yang Oke, yang tadinya nggak pernah kok mulai keluar mulai gitu. keluar. Yang saya khawatirkan terutama saya kaget banget karena ibu kan ada penyakit gula. Selama ini saya tidak pernah merasa tuh setiap Medex yang namanya gula darah saya sih normal-normal Normal aja. terus. Tapi di atas 50 ternyata pernah gula darah saya tuh hampir boleh dikatakan kalau di Medex tuh fail lah gitu. Oke. Dan itu harus berobat, perlu waktu, wah perlu segala rupanya. Nah berapa jenis obat tuh Pak ketika Bapak Eh, ada diberikan resep? beberapa lah obat, aku nggak begitu hafal obatnya. Pokoknya saya harus minum supaya gula darah saya jangan sampai lebih 125. Oke. Itu ada berapa. Jadi kadarnya tuh dokter yang kan saya disuruh tuh langsung kalau ada kekurangan kesehatan saya ditunjuk dokter ke dokter yang spesialis gitu lah. Oke. Waktu itu sih Iyalah. pada saat itu ada dokternya saya nggak usah saya sebut, orangnya baik banget, Iya. juga di situ saya banyak pengetahuan dari dia dengan cara pola makan. Ternyata pola makan itu menentukan semuanya gitu loh. Oke. Tapi namanya pilot bandel, ya, jadi Iya. pengen itu yang enak. Iya. Makanya sama dokternya itu dikasih obat spesial sama dia. Pokoknya kalau medek mudah-mudahan nggak akan fail. Itu aja. Oke, Makanya. baik. Ini sangat menarik ya. Jadi Bapak secara terbuka mengakui ada kekurangan, ada kesalahan, tapi artinya Bapak tetap berusaha semaksimal mungkin menjaga Ya, untuk tidak fail dan Bapak tetap berusaha saat mengendalikan pesawat pun tidak ada masalah. tidak salah. Dan alhamdulillah mungkin sampai dengan akhir Bapak pensiun tidak pernah ada Ya, masalah apapun kan Pak. Nah itu yang luar biasa. Itu yang pokoknya karena bayangan saya kalau sampai saya fail Medex berarti istilah saya nyawa saya habis lah. Maksudnya habis, anak istri saya makan apa nanti? Itu yang Luar saya biasa. khawatirkan. Ini saking sayangnya sama Gitu. keluarga Pak ya. Jadi Oke. yang namanya kesehatan tuh saya nggak punya orang tua yang berlebih, mertua juga orang juga biasa. Kalau sampai saya nggak terbang, berarti berapa orang yang dapat istilahnya nasibnya kebayang gitu loh. Kalau saya sampai bilang sama bini, kamu Bu kalau sampai nggak terbang, kamu bisanya apa sih? Bisa ya jualan gado-gado. Walah, terus gimana buat kuliah dong? Nggak cukup nih, gitu. Tapi ini luar biasa loh. Bapak dan Ibu begitu kompak, begitu saling support satu sama lain. Oke Pak, sekarang kita betul-betul respect dan betul-betul hormat Bapak berjuang semaksimal mungkin menjaga kesehatan sampai dan sehingga Bapak boleh dikatakan tidak pernah fail dalam Medex. Tapi kan ketika Bapak sudah pensiun, Bapak sudah merasakan A, B, C, D, F, G, H dan kemudian keluhan-keluhan itu kan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Bapak LDL-nya sampai 408. Terus kemudian bisa turun. Lalu kemudian HbA1c Bapak udah 6,4, kemudian bisa turun. Dan itu tanpa statin. Nah, bisa cerita nggak Pak, gimana perjalanan Bapak dari yang Bapak tadi pernah cerita waktu di belakang, Bapak minum obat sampai 8-9 jenis obat setiap hari. Lalu kemudian sekarang Bapak bisa pulih, HbA1c udah normal.
Bisa cerita nggak Pak, perjalanannya gimana? Ya itu makanya saya tuh kayaknya kurang puas waktu sebelum saya menjelang pensiun tuh merasa pokoknya saya harus lulus. Kadang-kadang ya itu obat yang saya minum itu yang ngasih kan dokter, saya ngikutin aja. Ketika saya kolesterol naik, dokter bilang pakai ini, ikut. Kalau asam uratnya tinggi, ini. Atau kadang-kadang saya pernah juga liver saya terganggu, makannya obat ini. Pokoknya apa yang disuruh sama dokter. Hipertensi juga ya? Hipertensi juga? Hipertensi apalagi, itu ada turunan dari orang tua tuh malahan. Saya bingung tuh, selalu namanya obat itu kadang-kadang kalau minum tuh macam-macam banget ya, saya bilang. Itu saya nggak pikirin, yang penting gue medek lulus. Udah itu aja ada di akal saya. Tapi menjelang pensiun ini kan nggak sedikit tuh kalau dokter urusannya. Belum tentu apa yang saya minum akan sembuh terus, kan enggak. Gitu loh. Makanya saya awalnya dari situ aku mulai berpikir, ada temen ya, aku bilang sama-sama profesi tapi dia dulu co-pilot saya. Dia juga heran kok sekarang kalau lihat dia tadinya gemuk kok sekarang dia langsing, kok sehat ya gitu. Saya penasaran. Saya tanya, ternyata boleh juga nih. Jadi berobat tanpa obat katanya. Yang benar. Bisa sembuh tanpa obat gitu. Bisa sembuh tanpa obat. Yang benar. Berarti saya pernah juga ngalamin dalam hidup saya ini. Jadi tanpa obat itu saya pernah dapat ilmu dari senior saya gitu loh. Gampang minum air kencing aja. Nah itu udah ngalamin tuh. Sampai minum air kencing 6 bulan. Tapi terus hasilnya ada dampaknya nggak Pak? Nggak maksimal. Ada. Pesing iya Pak ya? Itu mah enak tuh, air kencing tuh kayak bir. Wah enak banget. Itu saya coba kayak gitu ternyata. Tapi hasilnya nggak maksimal. Jadi saya udah itu nggak ada kepikiran lagi. Terus banyak yang lain juga ada dapat dari. Saya tuh orangnya paling senang kalau lihat orang sehat. Karena apa? Yang saya bayangkan jangan sampai saya nggak terbang. Karena kalau udah nggak terbang, anak istri saya mau makan apa, itu aja. Saya nggak ada keahlian lain. Makanya, kalau Shinsei katanya Bapak pernah ke Shinsei? Bukan, ada lagi Shinsei saya pernah coba. Terus ada lagi yang tak berhasil. Sama waktu itu ada temen kasih apa, ada suatu pengobatan yang mungkin Pak Hari pasti bisa, dia bilang. Jadi Pak Hari nggak akan pernah minum obat lagi. Oh ya, terus apa itu Pak? Di mana tuh? Saya disuruh ke ke Surabaya. Ke daerah Surabaya itu di daerah Malang, Magelang. Malang, bukan Magelang, Malang. Itu dengan cara yang disebut akupunktur. Tapi bukan akupunktur, dia tuh nama dokternya dia dari spesial, dia dapat ilmunya dari Chinese. China, kita nggak usah sebutkan namanya lah, tapi intinya daerah Jawa Timur di Malang ya. Saya ikutin dia caranya kayak akupunktur, tapi dia nggak mau bilang akupunktur. Dia langsung arahnya kayak jarum, selalu ditusuk di tempat saraf yang menurut dia itu ada intinya. Entah gimana, itu kejadian. Dari yang saya minum kolesterol, asam urat, trigliserid, terus apalagi itu mah saya, itu sama sekali nggak saya minum obatnya. Nggak saya minum, tapi sekali datang, waktu itu kan kalau saya terbang ke Malang pakai jatahnya Garuda, cuman habis 1,5 juta. Saya tuh, teman saya banyak. Tetangga banyak yang ikut, yang punya, terutama gula itu yang paling banyak, yang udah dia seumur hidupnya disuntikan insulin. Obat pasti, dia bisa maintain karena dia minum seperti itu. Saya bilang udah ikut saya aja, tapi di Surabaya kita buktiin, nanti Bapak yang namanya insulin itu tidak akan pernah kesentuh, obat tidak akan pernah. Gula darah bagus, HbA1c bagus. Dia penasaran, dia ikut juga. Beberapa tetangga banyak yang ikut. Dan berhasil. Saat saya juga berhasil. Terutama saya tuh selalu, kalau saya tuh intinya pulang ke rumah jangan sampai gua nganggur. Itu aja masalahnya kalau lihat bini. Nah, terus kemudian itu bertahan lama atau hanya sesaat atau bagaimana Pak? Untuk selama nggak, jadi istilahnya ada maintenance-nya.
Jadi setiap pada waktu 6 bulan, kalau misalnya ada perubahan yang signifikan, saya balik lagi sama dia Jadi paling tidak Bapak harus sebulan sekali terbang ke Jawa Timur untuk maintenance. Betul. Kalau tidak ada maintenance, error lagi. Error lagi dia. Jadi artinya sifatnya sebetulnya sementara. Sementara aja. Oke, lanjut Pak. Setelah itu, tetap beda. Dengan coba itu ternyata ada hasilnya. Ya udah saya ikut. Tapi yang namanya tetangga saya sampai ada yang dia terima kasih banget sama saya. Karena yang namanya insulin udah capek, sudah suntik di mana-mana, badan udah cukup deh. Tapi dengan pola itu dia bisa sembuh. Cuman sayangnya suatu saat saya tanya dia, masih suka ke Surabaya nggak? Dia bilang jarang, Har. Kenapa? Gue sekali datang ke sono bolak-balik paling dikit 5 juta satu orang. Mau sampai kapan gitu? Sampai kapan? Terus salah satu dokter ada spesial yang udah nggak bisa jalan, dia kena stroke. Sembuh, sampai jalan. Itu pun sama jawabannya. Kalau saya bolak-balik ke sana, kalau saya kan bawa suster, bawa segala rupa, berapa saya harus habisnya gitu. Saya berdiri, akhirnya bilang apa? Saya mending minum obat atau saya disuntik insulin. Kenapa? Sekali suntik cuma berapa? 100.000 nggak nyampe, dia bilang. Tapi saya makan durian. Jadi pilihannya pilihan antara masalah biaya ya. Kalau dengan ini sekian, kalau dengan harus ke Jawa Timur sekian. Dia udah pakai obat macam-macam tuh, terutama yang apa tuh, ada yang dari badan tuh ngambil apa sih nama obatnya tuh khusus tuh. Tuh pokoknya mahal banget ya, apa sih namanya, ada istilahnya gitu. Apa namanya, kita nggak usah bahas masalah obat Pak. Jadi kita balik lagi ke ini aja. Intinya Bapak setelah menjalankan pengobatan di Jawa Timur, lalu kemudian merasakan adalah manfaatnya, akan tetapi itu butuh maintenance dan maintenance-nya lumayan mahal. Lalu kemudian Bapak mulai berpikir, apa nih yang kira-kira bikin saya sembuh dan sifatnya tahan lama dan tidak banyak biaya. Begitulah kurang lebih Pak ya. Nah, terus itu ceritakan Pak gimana? Ya itu makanya setelah itu ya itu terakhir ya ketemu ya apa tuh, tetangga yang namanya Pak Jody itu adalah bekas kopilot saya dulu gitu loh. Saya tanya-tanya sama dia. Pertama kali saya ikut dengan cara ini, Pak Jody ini, ternyata saya dikenalkan dengan Kang FD yang tadinya aku tidak tahu menau, ternyata banyak sekali yang bisa saya dapatkan. Yang saya saat ini bisa seperti ini tuh karena beliaulah aku menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dinilai oleh apapun. Nomor satu karena izin ya Pak. Terutama karena izin lah. Dia yang menemukan saya. Mungkin kalau Allah nggak menemukan saya dengan Jody dan Kang FD, mungkin saya nggak seperti ini sekarang. Gue bilang ngapain gue tidur, gue punya duit miliaran, lihat kiri ke kanan lihat mau tidur, cuman diem aja, ya sakit hati gue bilang. Kalau gue enggak, aktif dong gitu. Itu yang gue kejar. Ternyata dengan pola ini. Ya, ini khusus yang dewasa ya mengerti bahwa intinya beliau di usia 73 tapi tetap aktif.